Dari bicara soal pendidikan, guru-guru muda, pengajar muda, sekarang kita bicara soal ibu-ibu yang marahin dokter. Lagi ngelahirin, ngeri banget ya. Marcella Zalianty. Padahal mukanya sih nggak galak ya. Tuh, mukanya manis. Masa bisa sih Marcella duduk. Kok bisa marah-marah? Duduk deh, aku takut dimarahin kalau dia berdiri kelamaan. Soalnya kan baru lahir, karena ini baru 2 bulan ada. Magali kan. Magali sorry, karena sudah 2,5. Yang ini belum 2 bulan, masih baru 50 hari. Oke, karena anak pertama, Magali itu kedua 20 hari. Putra 50 hari. Oh 50 hari. Terus udah langsung aktif lagi, nggak apa-apa ya. Tapi ada yang lagi agak nunggu. Besar. Nggak apa-apa dong. Jadi Magali pas lagi proses, itu kamu marah-marah sama dokter itu pas itu. Tadi ada artikelnya. Itu bener nggak sih artikelnya? Ngaco deh. Aku mana berani. Dokter, nggak marah-marah? Mana berani marah-marah sama dokter, nggak ada dia. Tuh kesakitan melahirkan sampai marahi dokter. Jadi gimana ceritanya bisa ada itu? Aku dikasih tuh ada 20 reporter Bukan di dokter ruangan yang itu. dimarahin suami. Oh suami? Suami bukan dokter. Oh suami dimarahin. Kenapa kalau kamu kesakitan marahinnya ke suami? Gara-gara kamu. Enggak. Aku hamil dan kesakitan gitu. Jadi aku kan kalau sakit itu bukan yang tipe teriak. Aku tuh tipe itu yang semua ke dalam kan yang kayak Disimpen. gitu. Jadi bukan yang gitu, bukan gitu. Terus sampai itu pokoknya anak yang kedua ini jauh lebih sakit daripada yang pertama. Oh, aku gitu? sampai nangis sih. Kenapa lebih sakit? tahan. Karena lebih besar atau apa? Nggak tahu, mungkin karena daya tahan rahim kita yang pertama masih lebih kokoh ya, lebih Oke, kuat lebih gitu kuat kali ya. kayaknya menahannya. Ini tuh kata dokter sih begitu, mungkin memang lebih lemah aja, mungkin daya tahan atau faktor U kata bidannya kurang ajar juga ya. Terus aduh diapain dong ini, iya sakit. Cobalah dipijitin kakinya, ini kaki aku mau kram gitu saking sakitnya. Oh ya, dicobalah dipijit sama suami aku ceritanya, tapi dia mijitnya tuh saking dia juga panik jadi salah malah nyakitin. Kayak dicubi gitu. Jadi aku marah-marah, gimana sih kok bukannya dipijit enak malah disakitin malah tambah nyubi-cubi. Udah gitu. Jadi bukan dokter salah. Bukan itu. dokter ya, suami ya. Dan jangan ditulis lagi untuk yang nonton acara ini reporter jangan ditulis suami Marcella Zalianty yang juga seorang dokter. Salah lagi, berkembang jadi beritanya. Oke, tapi jadi nggak kapok dong. Sudah 2 laki Iya, karena 2 Magali. laki, betul. Nggak ada perempuan. Penasaran sih perempuan. Cuman kalau setiap ditanya kita habis melahirkan apa sih jawabannya? Sakit. Aduh nggak mungkin ditanya mau punya anak. Apa kita bareng melahirkan bareng Yuk tapi ya bareng janjian perempuan. ya perempuan. Oke. Tapi aku gimana ya? Ayo. Ya nanti aku Kayaknya aku yang pikirkan. ganti wawancara. Ya. Oh enggak ya? Terus sibuk sih langsung ada kesibukan ya sekarang. Karena kan sebelum melahirkan kamu juga lagi sibuk menyiapkan film lagi ya? Iya kebetulan begitu. Jadi apa? Sekarang ini sudah kembali lagi langsung mempersiapkan. Langsung. Ini diambil dari filmnya Yofi bener ya? Betul. Mantan Terindah. Mantan Terindah. Ceritain dong, jadi sudah sampai mana? Sudah pilih pemain belum? Kamu produser kan? Produser terlibat dalam pemilihan semuanya dong? Iya. Udah pilih Iya pemain? makanya dari tadi aduh kayaknya Mbak Sarah. Iya. Gimana tuh? Tapi ini umurnya tunggu. Berapa? Jangan bikin aku marah loh. 30 sih. 30? Masuk lah ya. Bisa masuk dong, banget 30. ya. Gak apa-apa deh aku jadi mantan yang keberapa deh di film itu. Kan itu mantan terindah. Mantan yang gak indah-indah amat juga gak apa-apa deh. Tapi bener ya aku tagih loh. Iya bener. Bener ya. Tapi jangan yang pakai air mata, aku gak bisa. Oh, iya. Jadi sudah ada 2 anak, sekarang lagi sibuk ini sudah sampai mana nih si film Ini Mantan sebetulnya Terindah? memang Mantan Terindah ini memang direncanakan tuh sebelum memang melahirkan. Bahkan pas dari baru banget ya, belum hamil atau baru hamil ya aku agak lupa. Ya tapi kan memang proses berjalan karena memang proses yang tersulit dalam sebuah film itu pertama pasti development kreatifnya naskah. Karena naskah kan kayak jantung daripada semuanya kan. Jadi memang kita masih berkutat di situ dari sebelum aku melahirkan sampai sesudah melahirkan diharapkan tuh sebenarnya sudah selesai. Belum juga sampai sekarang kita masih merevisi dan aku belum happy jadi masih di rework lagi gitu. Jadi berarti karena ini sudah mau akhir tahun berarti mungkin apakah tahun depan sudah mulai insya Allah tahun depan harusnya sih dalam proses. jadwal tuh tadinya dari mulai Oktober sampai mundur di Januari. Mudah-mudahan di Januari akhir kita bisa melaksanakan. Sudah bisa sih. itu ya. Oke nanti aku tunggu callingannya. Mudah-mudahan. Tapi kayaknya kamu sangat menikmati sebagai produser ya. Seneng sih ya. Suka banget ya. Sudah berapa film sih ini? Keberapa sih yang? Ini kalau yang tayang kalau dihitung dari Lastri ini keempat. Tapi Sudah kan keempat. kalau dari yang tayang memang sampai di bioskop begitu ini ketiga sih. Hebat film layar banget. lebar. Ini kamu tuh dalam pemilihan produksi
memproduksi satu project itu satu film, kamu tuh apa sih yang jadi pertimbangannya gitu? Pasti kan nggak sembarangan semuanya mau apakah atau mungkin film apa aja Enggak atau sih, gimana? enggak. Aku Pertimbangannya harus apa sih? suka karena memang aku cinta ya, buat aku film itu dedikasi juga gitu ya. Kita mengeksplorasi apa ya, idealisme kita, visi kita, rasa yang kita punya, kegelisahan apapun gitu bisa kita salurkan. Atau itu juga film kan salah satu medium komunikasi yang sebetulnya juga paling powerful buat aku untuk Betul. kita bisa memberikan sebuah inspirasi, Atau edukasi, pesan ya? semangat, pesan Iya, iya. gitu ya, berbagai macam multidimensi deh Iya, iya, pokoknya iya. dahsyat gitu. Jadi film apa yang seneng, jadi aku harus suka, harus jatuh cinta gitu. Jadi kalau nggak bisa. film film seperti apa yang nggak mungkin kamu produseri? Karena aku tuh kayaknya mau nulis Aku naskah. takut nih kalau ngomong nggak mungkin, takut kemakan omongan Iya, kadang-kadang iya. gitu. Yang kira-kira Tapi, yang selama ini pernah kemarin-kemarin disodorin yang orang aku terus tidak kayaknya pernah enggak deh gitu. kepikir sih selama ini kalau misalnya disuruh buat mungkin kayak horor gitu ya, aku enggak gitu. Enggak ya? Nggak kepikir ke situ. Belum ada kepikiran ya, untuk ke nggak situ. kepikir. Mungkin belum ada naskah yang pas. Kalaupun iya pasti ada sesuatu yang beda gitu. Aha. Mungkin ada satu yang pesan yang tetap positif, misalnya cerita klinik-klinik yang tradisional Indonesia juga banyak kan, Banyak. mistis-mistis. Iya. Tapi ada budaya Indonesia, memang orang banyak sekali kepercayaan itu. Tapi mungkin kalau mau dikoneksikan dengan itu agak-agak horor ya nggak apa-apa kalau yang kayak gitu. Tapi kalau yang sekedar cuma nakut-nakutin, aku nggak. Pokoknya harus at the end of the day orang setelah nonton harus dapat satu pesan yang positif atau memberi apa namanya rasa Wawasan, positif. paling tidak, Wawasan juga ya. Nah kalau ini Walaupun. Mantan Terindah ini kamu memproduksi film ini apa? Ini Karena naskah, ini sebenarnya simple nih. Ini nggak yang terlalu, bukan pesan yang maksudnya bukan untuk mengedukasi dan lain sebagainya, tetapi kan film juga kan untuk sebuah sarana hiburan juga. Ya. Yang kadang-kadang kita juga bisa kayak apa ya, menikmati gitu. Kadang-kadang kita berpetualang dengan kita mengingat masa lalu kita. Oh jadi ini kamu ingat masa lalu. Oh iya. Nah, aku harapkan yang Naik nonton di rating acaranya. nanti. Jadi Aku harapkan yang nonton nanti Oh, juga yang kan semua orang nonton. pasti punya mantan di dalam hidupnya. Iya pasti aku nggak mau ngomongin yang Iya nonton kan? yang lagi nonton, aku nggak kenal banyak banget orang Indonesia. Tapi bukan dari kamu, misalnya kamu ada, sorry nih untuk suaminya, sorry banget ya, sorry. Karena ada mantan yang paling indah gitu yang mungkin Wah, itu for me to know, for you to find out. Cie, enggak ya? Tapi yang Nggak, pasti gini, sama mantan-mantan semua berteman semua dong. berteman, iya. Nggak semua mantan indah kan? Iya. Jadi nggak ada yang terindah. Nggak ada yang terindah, Dibanding semua yang indah, kemarin iya. itu, yang sebelum kemarin juga atau yang Lupa. Iya ya. Jadi semuanya indah. Nggak, Semuanya indah. karena memang orang-orang tuh kan banyak punya mantan, tapi terus ada yang bermusuhan gitu ya. Tapi penting sekali untuk kita berteman ya, Iya. karena kan banyakin teman itu penting banget. Kita nggak tahu kapan kita, misalnya gini, kalau misalnya kita musuhan sama mantan, ternyata kita lagi naik mobil terus bannya pecah, Iya. tiba-tiba sebelah mobil kita mantan. Iya. Nah, kita perlu bantuan dia untuk ganti ban kan, iya. jadi lebih baik kita berteman. Ini nih ada riset, mungkinkah tetap berteman dengan mantan meskipun sudah menikah? Ya, Sebenarnya sih mungkin aja ya. Mungkin ya. Pasti setiap orang berbeda-beda. Ada yang memang dengan mantannya bisa tetap berteman, bisa bersahabat, bisa dengan juga mungkin istri dan suaminya yang sudah Benar. sama-sama menikah. iya. Why not? Wah, benar. Yang Iya penting kan kita, masalah kita perempuan tak pernah bisa melupakan mantan pacarnya. Masalah kita bisa atau enggak, itu simpan sendiri aja. Iya, simpan ya. sendiri Nggak usah aja. lagi makan. Mas, anak kita Dipikirin. nangis. Ya kamu dong mas yang ganti popoknya. Aku lagi mikirin Mungkin mantan. mantan nggak mungkin, iya. Ya, itu bahaya. Bahaya, Perang perang dunia ketiga dunia. kayaknya kayak begitu. Sekarang aku mau, itu kan dari lagunya Yofi. Ya, Benar orang ya? punya makna sendiri-sendiri deh tentang Oke, makna tapi pokoknya mantan film ya. itu kan judulnya diambil dari Iya. lagunya Inspirasinya memang Mantan Terindahnya Mas Yofi. Mas Yofi ya. Iya. Sekarang kalau misalnya aku kasih beberapa judul lagu oleh beberapa penyanyi, kalau misalnya itu dijadiin film, kira-kira pemainnya akan siapa? By the way, ini sudah dapat pemerannya belum sih? Yang ini Aku masih cari Pemeran pemain utama. laki-laki komposer. laki-laki kok. Oh, yang Iya, perempuan sudah untuk dapat. Perempuannya ada beberapa perempuan yang kita butuhkan. Oh iya. Salah Berapa? satunya Tiga. tiga. Dua udah dapat. Belum, baru dua. Oh, Satu baru lagi dua? belum. Astaga. Pas ya? Iya. Memang jodoh. Jodoh itu nggak kemana ya. Oke, coba sekarang kalau misalnya lagunya Afgan ya, judulnya Jodoh Pasti Bertemu. Tahu nggak lagu itu? Tahu. Oke. Itu kira-kira kalau dibikin film, itu pemerannya siapa yang pas? Jodoh Pasti Bertemu. Kok aku kepikir
Siapa? Ada versi muda, versi tua, tapi aku nggak mau nyebutin versi mudanya. Versi yang tua? tua aja. Oke. Kayak Widiawati Sofan Sofian almarhum. Oh iya. Itu versi Kepikirnya. tuanya. Ya versi mudanya berarti aku dan Nicholas Saputra. Iya bisa. Kalau kata aku paling pas. Kalau lagu Roar, Roar. ya Katy Perry. Ceweknya Macan maksudnya. di Taman Safari kayaknya. Oh, siapa ya tuh? Itu ceweknya harus yang Jupe kali ya? oh Jupe ya, yang Atau gitu Olive ya, adikku. yang tegas. Oh, Olive. Olive Olive kayaknya waktu itu yang- bikin aku split di sini. Olive. Yang Kalau- sporty yang gitu Iya ya. bener ya, Olive ya. Just the Way You Are, Bruno Mars. Just the way you Kalau are. misalnya dibikin film pemerannya perempuan, kira-kira siapa? Yang Sarah Sehan udah kayaknya sempurna, cocok ya. oke. Ah, udah luar biasa. Padahal aku sih terserah. Semoga kamu jujur ya. Iya dong. Ingat ya, acara ini selain ditonton oleh semuanya ditonton oleh. Ya, dia maha tahu. Lagu Begadang, Rhoma Irama. Nah itu dia tuh nggak tahu siapa ya. Nggak bisa Yang kebayang. pas. Kalau lagu Angel Hah? Elga? Angel Elga. Enggak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lo kan spontan kan? Iya, Saya terpikir spontan. terlintas No problem. tanpa maksud Iya, apapun. Yang penting aku Bruno Mars Bruno tadi kan. Mars Oke, deh. oke. Soalnya aku begadang jam 9 juga udah gini, ngantuk. Lagu I Heart You Smash. Ini tentang cewek kan ya? Tentang cewek Aduh yang itu lagunya yang dikagumi mana ya? anak-anak. Aku Coba lagu I Heart You siapa yang bisa di sini? Oh itu. Nah, itu. Oke. You know me so. Aduh. Sorry. Oh ya itu sih. Hah? You know me so well. Itu Olive aja deh itu paling cocok. Olive lagi? Ya, itu Olive kayak dulu nih adiknya soalnya emang, kasih saya aku dia dong. emang orangnya gitu. Iya, iya. You know me so well, selalu suka gitu-gitu dia. Olive ya? Percaya diri. Banget. Oke. Marcella, salam untuk keluarga. Terima Semoga kasih. nanti kalau misalnya kamu punya anak lagi nggak marah-marahin siapa-siapa ya. Salam untuk anak-anak ya. Dan Terima ini kasih. mungkin jangan dipakai dulu kalau kamu lagi mau ketemu sama Magali atau Kana. Iya, Takutnya mereka bingung. kaget ya nanti nggak bisa tidur. Jangan dipakai pas ketemu So suami cute juga. kaosnya. Terima kasih. Terima Malam hari kasih. tamu saya spesial sekali. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semua yang nonton malam hari di studio. Terima kasih untuk Nasya Alicia sudah datang ke sini. Terima kasih untuk yang nonton. Kita ketemu lagi besok. Ini acara tuh tayang tiap malam, bayangin nggak? Tiap malam, Senin sampai Senin lagi. Berarti rating juara ya. Luar biasa mungkin. Siapa dulu? Iya. Siapa dulu tamu-tamunya? Selamat malam. Kita ketemu besok. Thank you.